Kalau kita masih menggunakan pola-pola lama, Mas, ya tentu kita akan ditinggal. Jadi semuanya, baik itu staff, baik itu di leveling apapun, dituntut harus berinovasi. Iya. Menjadi solusi dari sebuah permasalahan. Iya, itu yang begitu. Indonesia sedang masuk ke dalam bonus demografi. Indonesia ke depan yang akan memimpin itu adalah anak-anak muda, kita. Inilah digital literasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Pandu Inspirasi. Sekarang saya sudah bersama Bapak Sumardi. Beliau adalah kandidat doktor Pak ya di bidang manajemen di Universitas UNJ di Universitas Negeri Jakarta. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang personal branding di lingkup manajemen sumber daya manusia, baik itu di lingkup swasta maupun juga di lingkup birokrasi Pak ya. Baik. Baik Pak Mardi, kita langsung saja. Menurut Pak Mardi apa sih Pak personal branding itu? Ya. Jadi gini Mas Pandu, selamat sore Mas Pandu. Selamat sore Pak. Jadi personal branding itu kalau anak sekarang mengatakan itu mungkin pencitraan gitu ya. Tapi kalau kita bilang pencitraan itu kan ada konotasi negatif. Nah, padahal yang kita maksud di sini adalah sebenarnya sesuatu yang positif. Bahwa di antara kita ini, apalagi generasi milenial ini ya, sebetulnya itu harus menciptakan sebuah pembeda atau diferensiasi. Ya. Maka pembeda itulah maka kita harus membangun yang namanya merek diri kita. Ya. Maksud saya personal branding. Nah, Mas Pandu, di dalam dunia yang serba bebas, kemudian juga terjadi persaingan sedemikian ketat ya di dalam dunia globalisasi ini, maka personal branding itu sesuatu yang sebuah keniscayaan, ya kita mau nggak mau berhadapan dengan itu. Kalau kita ingin atau mau eksis di dalam percaturan atau kompetisi dalam dunia yang semakin mengglobal ini. Nah, Mas Pandu itulah personal branding sebetulnya. Sehingga secara gampangnya beginilah ya. Jadi saya beda dengan kamu atau dengan anda ini, sehingga itu kemudian akan memberikan sebuah benefit bagi diri saya. Kalau saya nyebut Mas Pandu, maka Mas Pandu itu adalah mereknya adalah anak muda yang gigih, anak muda yang responsif, anak muda yang suka membantu, mudah sekali untuk memberikan share ilmunya dan sebagainya. Itu adalah brand yang diciptakan. Itu brand positif tentunya. Kalau toh misalnya ingin menciptakan brand negatif juga bisa, nggak masalah ya. Itu bisa juga terjadi. Ya, maka dari itu untuk menghadapi persaingan yang semakin global, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, personal branding menjadi suatu hal yang memang sebuah keharusan bagi kita. Kalau kita pengen eksis dan kita pengen mencapai suatu goals tertentu nanti di dalam hidup kita. Baik, Pak Mardi. Jadi tujuan dari personal branding itu lebih kepada pembentukan identitas diri kita ya Pak ya? Bisa seperti itu. Bisa untuk lebih itu. eksis Ya. di tengah persaingan. Ya, jadi intinya kembali lagi ini Mas, memenangkan kompetisi, menang persaingan ya, apapun juga. Ya. Karena kita suka nggak suka mau nggak mau berkompetisi dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan siapapun kita berkompetisi. Secara positif tentunya Pak ya? Secara positif tentunya dengan cara-cara yang juga elegan, cara yang baik. Baik, Pak Mardi. Selanjutnya di materi personal branding tersebut ada nggak sih indikator-indikator untuk membentuk personal branding tersebut? Ya, oke Mas Pandu. Jadi begini, personal branding pada prinsipnya itu memang nanti artinya diferensiasi ya. Okay. Di sana kita mulai namanya piramida. Piramida yang akan membedakan antara kita antara satu dengan yang lainnya. Pertama dalam piramida pertama dan kompetensi. Ya. Misalnya begini Mas Pandu. Mas Pandu katakanlah ingin bersaing di dalam dunia di perusahaan misalnya financial company. Tentu Mas Pandu harus memahami mengenai kompetensi di bidang keuangan. Itu sebuah keharusan. Itu adalah sebuah entry point. Hal yang masuk pertama yang harus dikuasai oleh Pandu. Akan sebuah kelucuan ketika Mas Pandu mengatakan ingin masuk dalam sebuah kantor akuntan publik misalnya. Tapi Mas Pandu kompetensinya keuangannya, kompetensi mengenai accountingnya tidak punya. Atau misalnya Mas Pandu begini, Mas Pandu misalnya ingin menjadi seorang tenaga pengajar dosen di sebuah perguruan tinggi yang top gitu ya. Tapi Mas Pandu tidak mempunyai ilmu mengenai mengajar.
tentu ini sebuah hal yang tidak bisa terjadi. Maka piramida pertama adalah kompetensi itu harus dikuasai dulu. Ya. Baik. Nah, seperti itu. Baik, berarti Nah. yang jadi pertanyaan teman-teman kemudian Bang Ardi, Iya. apakah kompetensi itu harus linear dengan bidang pendidikan di masa kita kuliah atau sekolah seperti itu? Atau mungkin kompetensi itu bisa dibentuk di luar jurusan yang kita ambil? Oh, jadi begini, kita jangan terpaku sama masalah linear. Oke lah, kalau mungkin di dalam dunia perguruan tinggi, dalam perguruan tinggi negeri tertentu atau katakan di mana-mana itu kadang-kadang juga memang mensyaratkan linearitas gitu ya. Tapi menurut pandangan saya tidak harus demikian. Tapi kalau memang Anda pengen ahli dalam bidang tertentu, tentunya Anda harus menguasai kompetensi itu ya. Harus. Karena itu ada entry point-nya. Jadi kalau masalah linear itu saya pikir tidak menjadi sebuah keharusan. Berarti kompetensi itu bisa dapat kita simpulkan, Oh, iya. bisa dicari di luar bangku kuliah. Bisa. Jadi gini Mas Pandu, dalam dunia yang serba global ini justru menurut saya kita jangan hanya terpaku pada satu komunitas tertentu. Ya, misalnya begini, Mas Pandu sekarang katakanlah bekerja di bidang human resource HR. Mas Pandu berkumpul dengan orang-orang HR, itu biasa saja. Hari ke hari akan berhadapan dengan itu terus kan. Perlu kiranya Mas Pandu juga mempunyai pandangan-pandangan lain dengan berkumpul di komunitas yang lain. Misalnya katakanlah komunitas auditor misalnya. Jadi mempunyai insight yang lain. Atau komunitas misalnya komunitas dengan teman-teman peneliti. Tidak apa-apa. Itu akan menambah pengetahuan, banyak pengetahuan kompetensi yang diambil oleh Mas Pandu. Kemudian tadi saya agak kurang lagi, satu lagi mengenai masalah pengalaman. Kompetensi pada prinsipnya tidak hanya dibentuk dari sekolahan, dari kuliah, enggak seperti itu. Mas Pandu ketika berbicara mengenai kompetensi bisa misalnya dari pengalaman selama bekerja itu bisa membentuk kompetensi. Mas Pandu ketika berkumpul dengan teman-teman komunitas tertentu bisa membentuk kompetensi juga bisa. Jadi kompetensi not only hanya sekedar sekolah saja enggak seperti itu. Jadi dari kita pengalaman, kita dari bergaul dengan teman-teman, bahkan mungkin juga kita melakukan diskusi dalam forum-forum tertentu bisa membentuk kompetensi kita. Apakah kompetensi itu perlu diformalitaskan, Pak? Misalkan dia ikut pelatihan, dapat sertifikasi dan itu menjadi bukti dia tuh telah memiliki kompetensi di bidangnya ketika dia ingin masuk di dalam bidang tertentu. Tidak selalu Mas Pandu. Kalau mungkin barangkali kalau kita berbicara mengenai di dunia pemerintahan barangkali iya. Tapi jangan hanya berpikir sempit itu. Banyak juga perusahaan-perusahaan tertentu di private sector ya. Itu tidak masyarakat seperti itu, tapi itu diminta untuk membuat project management bisa, diminta untuk pekerjaan yang lain bisa untuk katakanlah meng-hire sebuah meeting yang besar bisa. Itu kan sebuah kompetensi yang dimiliki seseorang. Tidak mesti harus ada selembar sertifikat, selembar kertas, enggak mesti harus begitu. Tapi memang dalam tatanan pemerintahan memang entry point biasanya disyaratkan S1 atau S2. Nah, itu betul juga dipenuhi. Tapi jangan lupa yang lain pun dari pelatihan, dari training, dari magang itu luar biasa. Dari kita ikut webinar tidak harus ada sertifikat juga perlu. Tapi kita kemampuan itu kita tunjukkan. Karena pada prinsipnya orang pada akhirnya akan melihat apa yang kamu lakukan. Bukan sekedar ijazah kamu apa, enggak seperti itu. Dan apa yang kamu hasilkan? Iya, seperti itu. Baik, berarti tadi salah satu indikator untuk membentuk personal branding adalah kompetensi. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua adalah confidence. Ya. Kalau percaya diri. Percaya diri pede lah. Banyak Mas, orang-orang pinter, orang ini, tapi nggak punya percaya diri yang cukup. Akhirnya apa? Dia terkungkung dalam keilmuannya. Begitu dia berbicara, berdiskusi dengan forum-forum tertentu yang sifatnya agak mengglobal, dia nggak bisa matching dengan teman-teman. Nah ini kan nggak ada kepercayaan diri ya. Tidak terkeluarkan. Ya, sehingga keluar gitu loh. Nah itu Mas penting. Jadi punya ilmu juga harus tunjang dengan kepercayaan diri yang cukup, bahkan mungkin yang bagus, sehingga ini loh saya. Nah, kemudian bagaimana Pak cara membentuk orang itu percaya diri, confidence-nya itu keluar ketika menyampaikan gagasannya seperti itu? Ya memang ini tentu kalau dari sisi training kepribadian itu ada memang ya. Bagaimana dia harus pede, harus percaya diri itu ada. Tapi sebetulnya ini juga tidak lepas dari bagaimana dia bergaul dengan teman-teman, bagaimana dia misalnya juga
bisa melakukan melalui magang dan sebagainya, sehingga nanti akan membentuk pribadi dia dengan cara berorganisasi juga bisa. Jadi tidak mesti sekolah tertentu, enggak seperti itu ya. Bagaimana dia bergaul dengan teman-teman sehingga dia ketika dimintai sebagai sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang koordinator sebuah proyek, dia mampu itu sehingga dia bisa mengeluarkan pendapatnya, dia bisa mengkoordinasikan dengan teman-temannya. Menurut saya, jadi ada rasa percaya diri dengan ilmunya tadi. Baik, Pak. Kalau kita misalkan menemukan ya Pak ya, orang yang introvert seperti itu, ketika dia presentasi mungkin dia tidak percaya diri atau mungkin dia memiliki keterbatasan public speaking Pak ya. Artinya kan memang dibutuhkan faktor eksternal untuk mengembangkan kepercayaan diri dia. Betul. Apakah peran organisasi dalam hal ini instansi, baik itu birokrasi maupun swasta, memiliki peran penting Pak untuk membangkitkan confidence? Oke, Mas Pandu, bagus sekali ya, good. Jadi memang begini Mas Pandu, tentu peran organisasi, peran instansi pemerintah dan ini adalah tentu ada ya. Bagaimana atasannya memberikan kesempatan untuk dia menunjukkan kemampuannya, sehingga dia bisa membentuk kepercayaan diri yang kepedean yang oke ya. Kesempatan ya. Kemudian di samping itu tidak lupa juga, bagian dia mau maju ya, dia mau berlatih ya. Mau berlatih. Sebenarnya introvert itu tidak mesti kita judge bahwa dia tidak mampu keluar dari diri dia seorang introvert, karena pada prinsipnya introvert itu kan sebuah hal yang kontinum ya. Ketika tuntutan pekerjaan itu dia harus ngomong, tuntutan harus ngomong, job dia harus ngomong, lagi harus ngomong. Nah ini kan bisa dipelajari juga, bisa dilatih dan sebagainya. Maka dari sebetulnya kembali lagi juga harus timbul dari pribadinya dia mau maju nggak? Dia bisa tanya pada atasannya, bahkan dia juga bisa misalnya dia bisa minta ya siapapun menjadi mentornya dia, itu bagus sekali itu. Nah, bahkan untuk menilai dia ketika dia ngomong, coba aku dikasih masukan, dikasih feedback, itu bagian dari membentuk sebuah partai. Baik, Bang Mardi. Yang pertama tadi kompetensi sudah. Yang kedua confidence sudah. Yang ketiga apa? Communication skill. Komunikasi. Iya, jadi keahlian, kemampuan untuk berkomunikasi kepada siapa saja, kepada teman-temannya, ya, bagaimana kita mengatur teman-temannya dalam sebuah proyek, kepada atasannya, bahkan kepada semua orang yang dihadapi, stakeholder dan sebagainya. Ini penting Mas, karena gini, dulu ada semacam peribahasa, ini salah, barangkali juga mohon maaf nih salahnya nenek moyang kita barangkali ya. Dulu ada dikatakan begini Mas, tong kosong berbunyi nyaring ya. Nah akhirnya ada semacam kekhawatiran ya, kalau orang ngomong tuh sebetulnya nggak ada ilmunya, nggak begitu. Nah ini sebuah kesalahan. Maka dari itu yang penting adalah apa? Kita ngomong banyak, ilmunya juga banyak. Oke, nah itu loh. Sehingga kita di forum-forum apapun kita bisa berdebat, kita bisa berdiskusi, tidak hanya diam saja. Nah ini dibutuhkan dalam generasi milenial sekarang, dibutuhkan sekali kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, kemampuan berkomunikasi dengan teman-temannya dan sebagainya. Ini sebuah pembeda ya. Orang pintar tapi skill komunikasi nggak bagus, siapa yang tahu dia bisa ngomong. Yang bagus adalah dia pintar, dia percaya diri, tapi jago ngomong, jago debat. Itu wah paling bagus gitu lah, bagus sekali lagi ya. Artinya apa? Dia bisa menyampaikan gagasan-gagasannya, dia bisa melakukan pendapat-pendapatnya, opininya ya, tentu dengan argumentasi yang masuk akal dan sebagainya didasarkan oleh sebuah tentu sebuah argumentasi bisa terima oleh logika. Kan bagus sekali, jangan sampai kita pintar tapi kita diam saja sehingga nggak dikenal oleh orang. Zamannya sudah berbeda Mas Pandu, berbeda sekali zamannya. Sekarang orang harus ngomong. Kalau nggak ngomong siapa yang tahu kalau dia itu pintar? Nah gitu. Jadi kita harus rubah. Peribahasa kita dulu sekarang tidak tong kosong bunyinya nyaring, tapi sekarang tong isi bunyinya nyaring. Ilmunya ada bisa ngomong, nah gitu ya. Gitu Mas. Betul nggak sih Pak kalau teman-teman ini kan di kalangan anak muda mengatakan bagi yang jago berbicara, dia pandai mempengaruhi orang lain. Apakah betul Pak seperti itu? Bisa, iya memang ini. Jadi gini loh Mas, pada prinsipnya kan kita berdalam hidup, bergaul ya di dalam era sekarang ini kan, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain. Kalau kita bisa meyakinkan orang lain, maka barangkali proyek-proyek kita, proposal kita ya, apa yang menjadi ide kita dalam rangka perbaikan, dalam rangka apapun juga ini membuat sebuah inovasi-inovasi, ya tentunya dia akan, kalau orang yang bisa ngomong, komunikasinya bagus, tentu dia akan diterima. Itu akan
tentu akan memberikan sebuah nilai positif yang lain. Pasti itu kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak di Ya. komunikasi skill ini ya, Ya. skill komunikasi ini. Apakah komunikasi itu hanya sebatas kita bicara atau mungkin ada body language atau gestur dan sebagainya, Pak? Ya, jadi gini Mas, komunikasi kan ada sifatnya verbal dan non verbal. Jadi tentunya kalau kita bicara mengenai komunikasi ya tentu luas. Berarti luas ya Pak, ya? Bukan hanya bicara. Iya Mas. Jadi kalau lawan bicara saya sudah menunjukkan body language-nya sudah nggak pas, saya harus cepat-cepat mencari solusi supaya saya bisa diterima, atau barangkali omongan saya nggak pas itu menyangkut kesamaan. Ini penting, Oke. teman-teman semua. Oke. Ya, karena komunikasi itu bukan hanya verbal saja, Pak. Enggak hanya tapi verbal, ada non verbal juga. termasuk body language juga dan sebagainya ya. Baik. Kan gitu. Karena Bisa kita membaca pikiran orang. pernah menonton film Mein Kampf, Pak. Iya. Hitler itu sebelum dia bicara itu body language itu sudah tersampaikan pesannya mau ngapain. Iya. Dulu Pak Harto sebelum Iya. dia memerintahkan dengan Iya. body language sudah ketahuan oleh para menterinya kan Pak, Iya. seperti apa. Ya memang kita tidak bisa menafikan itu, apalagi di sektor di government ya Mas. Government ketika kita menghadapi atasan kita dengan budaya-budaya tertentu itu sebetulnya memahami orang dari latar belakang budaya apa itu kan, kemudian kita berkomunikasi seperti apa itu kan bagian dari kemampuan kita berkomunikasi. Baik. Oh, kalau menghadapi mohon maaf atasan kita kalau di pemerintah nih orang dari mohon maaf nih ya orang dari yang kental dengan budaya Jawa tentu berbeda dengan yang budaya-budaya lain kan berbeda. Inilah dibutuhkan kemampuan ya. Karena jujur saja sekarang ini generasi milenial masih berhadapan juga dengan generasi sebelumnya. Nah, generasi baby boomers gitu misalnya gitu ya. Itu masih menjadi atasan kita kan. Tentu beda cara komunikasinya. Ini tentu harus bisa dipilih. Oke. Baik Pak Mardi. Oke. Yang keempat apa nih Pak? Yang keempat adalah Setelah komunikasi. Agile. Nah, ini apa nih Pak? Agile. Ini kan bahasanya kan masih Sebetulnya ini ya. agile ini anu Mas, ini muncul belakangan ini ya. Belakangan. Ini sering muncul di diskusi-diskusi dan sebagainya. Ini orang bisa mengatakan macam-macam. Tapi ini juga kira-kira kalau untuk pandangan saya bisa definisikan sebagai keuletan. Ulet kalau bekerja. Kemudian apa? Fleksibel, ulet, kemudian cepat merespon. Kira-kira kalau untuk pandangan saya tiga ini. Jadi Rajin termasuk ulet itu? termasuk di dalamnya ya pasti ya. Jadi ada di situ penguletan sebagainya. Nah, ini memang dalam kondisi sekarang ini diperlukan orang-orang yang ketika berhadapan dengan sebuah problem, dia tidak hanya sekedar melihat problem tidak, tapi dia mencoba mencari juga solusinya seperti apa. Berarti dia apa? Dia tidak hanya berpaku pada problem, tapi juga dia mencoba cari pintu solusinya seperti apa sih. Coba menjadi bagian dari solusi yang masalah. Ya, jadi dia termasuk orang-orang yang anak-anak sekarang yang memang dia termasuk ulet ya. Ketika menghadapi perubahan, Mas, perubahan sekarang ini sudah sedemikian rupa ya Mas ya. Contoh gampang ini, perusahaan apa ya, misalnya kembang gula atau permen ya. Permen harga 5.000, 1.000, 2.000. Apakah sekarang ini perusahaan permen itu bersaing dengan perusahaan permen yang lain? Kalau dalam kondisi kemarin mungkin iya. Perusahaan permen A misalnya juga bersaing dengan perusahaan permen B dan sebagainya. Tapi ternyata tidak demikian Mas. Kenapa? Anak sekarang punya uang lebih, ternyata apa diberikan pulsa untuk main game. Jadi apa? Perusahaan permen apa bersaing dengan perusahaan game, kan gitu ya? Terjadi kan? Contoh lagi Mas, jangan lupa misalnya orang sekarang mau kemana-mana, mau apa katakanlah tour of duty atau perjalanan perjalanan ini sebagainya, mungkin menggunakan moda transportasi bisa kereta dan sebagainya ya. Mau ke Bandung pakai kereta dan sebagainya, pakai mobil. Nah, kereta api zaman sekarang barangkali juga bisa jadi tidak bersaing dengan perusahaan yang dan transportasi lain. Mungkin sekarang justru bersaingnya dengan apa? Bersaingnya dengan Zoom. Kan dari jauh sudah bisa dengan kita cara tidak harus bertemu kita dengan pertemuan Zoom meeting. Nah ini menurut saya sekarang sudah banyak tadi perubahan yang mau nggak mau kita harus agile, kita harus berubah, fleksibel, berubah. Kita dibutuhkan banyak inovasi supaya kita bisa tidak ketinggalan dengan kondisi yang ada. Baik, Pak Mardi, ini ada sebuah obrolan lah di para kalangan milenial Pak ya. Ya. Terutama mungkin staf-staf di lingkup swasta maupun di birokrasi, bahwa sebenarnya kan mereka selalu mengatakan bahwa inovasi itu adalah leveling dari bos lah seperti itu, manajer atau mungkin di birokrasi yang sudah dua. Nah, sehingga mereka berpandangan kalau kita nggak perlu menjadi solusi, kita cukup kerja
bekerja dan bekerja saja. Mereka lah yang memutuskan sesuatu, mereka yang mencarikan solusi seperti itu. Apakah pandangan itu salah atau tidak di kalangan milenial? Kalau menurut saya ini sebuah pandangan yang, kalau saya ya, pandangan yang salah besar. Salah besar ya, Pak, ya? Seperti itu. Jadi justru kita, kalau saya pribadi lebih mengharapkan teman-teman yang teman milenial itu adalah teman-teman yang bekerja dengan berbagai inovasi yang ada. Bahkan tidak masalah memberikan beberapa alternatif solusi kepada atasannya. Itu reform itu saya tunggu ya. Justru kecepatan berpikir anak-anak sekarang dan kemampuan IT yang mungkin juga lebih bagus daripada saya misalnya ya. Justru itu kalau saya tunggu sehingga bisa memberikan sebuah pilihan solusi yang itu nanti akan mempercepat pekerjaan, mensimplifikasi pekerjaan sehingga semuanya bisa berjalan dengan di mana saja kita bekerja, kapan saja dan sebagainya. Itu kan lebih enak gitu loh. Jadi itu sebuah keniscayaan. Jadi sebuah pandangan yang barangkali menurut saya kurang pas ya kalau itu hanya sifatnya menunggu dari atasannya dan sebagainya. Akhirnya itu enggak. Berarti benar seperti Jack Ma, Pak ya? Iya. Jack Ma selalu mengatakan bahwa dia bukan ahli di bidang tertentu, tapi dia bisa mengumpulkan orang-orang pintar, orang-orang cerdas, punya inovasi dan membangun sebuah kerajaan bisnis besar yang sudah Alibaba, Pak ya. Jadi semuanya, baik itu staff, baik itu di leveling apapun, dituntut harus berinovasi, menjadi solusi dari sebuah permasalahan. Iya, itu yang dibutuhkan sekarang gitu. Baik, Pak Mardi. Tadi yang pertama komunikasi sudah, kompetensi sudah, kemudian confidence sudah, yang barusan adalah chat sudah. Nah, yang selanjutnya apa, Pak? Yang terakhir ya. Culture understanding. Culture understanding. Jadi bagian juga sekarang ini segala sesuatu sudah banyak perubahan. Kita harus memahami bahwa budaya pun berubah. Ya. Kalau kita masih menggunakan pola-pola lama, Mas, ya tentu kita akan ditinggal oleh kemajuan peradaban kita, kan gitu ya. Jadi jangan dikira ini sesuatunya hanya berhenti ya, hanya di situ. Ini terus berubah. Kalau kita tuh mapan, kita tuh hanya dalam zona nyaman, maka kita akan digas oleh keadaan. Ya. Karena pada prinsipnya justru kenyamanan itu musuh kita. Maka sebenarnya orang supaya mau maju, supaya orang mau dinamis, supaya orang juga berkembang, maka harus juga sakit. Mungkin kondisi saat ini pandemi itu sakit, tapi justru menimbulkan inovasi-inovasi baru yang barangkali kemarin tidak kita sempat pikirkan. Ya. Sekarang bagaimana dengan kondisi di pemerintahannya? Sebetulnya kalau kita maju di pemerintahan, ya, budaya, culture, perjanjian itu kan sedemikian rupa, Mas. Sehingga berapa triliun APBN itu harus dialokasi pada itu. Nah, sekarang ada budaya baru yang harus dimunculkan. Budaya Zoom meeting, gitu ya. Itu katakanlah yang paling mudah ya. Dan itu mengefisiensi anggaran. Iya. Nah, itu bisa dialihkan untuk menuju hal yang lebih positif dan lebih barangkali juga lebih bisa kita dorong percepatannya gitu ya. Dengan tidak merugikan ke sektor yang lain, tapi kita mau nggak mau harus berubah. Kultur semacam ini yang kita sudah sadari juga. Karena kalau tidak kita dari secara dini dari sekarang, maka ya kembali lagi kita akan digas oleh keadaan zaman yang sudah berubah. Luar biasa ya materi kita pada sore hari ini. Baik, Pak Mardi, mungkin saya akan berikan beberapa menit untuk Pak Sunardi memberikan closing statement, Pak, kepada teman-teman semua tentang materi personal branding pada sore hari ini. Jadi pada intinya juga kembali lagi kepada teman-teman generasi milenial, generasi yang baby boomers juga, kita mau harus berhadapan dengan perubahan zaman keadaan. Kita tidak boleh hanya mengandalkan pada keilmuan kita, tapi sisi-sisi lain seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi yang kita bangun, kemampuan kita untuk fleksibel berubah cepat kita juga harus bangun, kemampuan untuk kita mengadopsi budaya-budaya baru pun kita harus bangun. Di samping itu maksudnya ada lagi. Nah, kalau ini kita menjadi pembeda dengan yang lain, maka dari itu kita juga mencari sektor-sektor keunggulan kita dari diri kita masing-masing. Ketika saya dengan Mas Pandu sama, maka ya sama saja, nggak ada pembeda. Maka disitulah saya tidak menjadi sebuah brand tertentu. Saya harus punya pembeda. Misalnya contohnya begini, Mas. Saya sekarang katakanlah sebagai ASN. Maka di samping saya menguasai bidang di bidang SDM atau ASN, saya barangkali juga perlu bidangnya. Saya mungkin juga bisa menulis. Kemampuan menulis, kemampuan report.
yang itu juga diperlukan saat ini, kan gitu ya. Kemudian saya mungkin juga harus menguasai bagiannya saya networking. Networking saya juga harus bagus, komunikasi skill saya juga harus bagus. Nah ini adalah faktor-faktor pembeda antara satu dengan yang lain. Ketika kita sama saja dengan yang lain, maka ya berhentilah kita. Itu Mas Prosen saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sumardi atas materi singkat kita pada sore hari ini. Ini materi cukup singkat, jelas, dan semoga ini bisa menjadi masukan bagi para milenial khususnya untuk mempersonalkan diri dia, Pak ya, agar terbranding dengan baik. Seperti itu, ada kompetensi, ada komunikasi skill, ada change agile, ada cultural dan cultural understanding. Baik, terima kasih Pak Sumardi atas diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Salam komando. Salam komando. Terima kasih.